Yuk guys, buat kamu yang ngaku fans Arsenal sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Semoga Arsenal juara. Victor Gyökeres berhasil meraih Gerd Müller Trophy musim 2024-25. Penghargaan yang sebelumnya dikenal sebagai Striker of the Year atau Best Striker Award. Trofi ini diberikan untuk penyerang dengan jumlah gol terbanyak di level klub dan tim nasional. Sejak 2021, saat Robert Lewandowski mencetak 69 gol dan memenangi penghargaan perdana, tidak ada pemain yang menembus angka 60 gol hingga Gyökeres mengumpulkan 63 gol musim lalu. Pemenang sebelumnya termasuk Lewandowski pada 2022, Erling Haaland pada 2023, dan kemenangan bersama Harry Kane serta Kylian Mbappe pada 2024. Selain memenangkan Gerd Müller Trophy, Gyökeres juga menempati peringkat ke-15 dalam klasemen akhir Ballon d'Or dengan 2025 menjadi kali pertama ia masuk nominasi. Declan Rice dari Arsenal menerima nominasi kedua dalam karirnya dan finish di peringkat ke-27. Gyökeres menyatakan bahwa meraih trofi ini memberi perasaan yang sulit digambarkan, berbeda namun sama memuaskannya dengan sensasi mencetak gol. Legenda sepak bola Inggris Roy Keane menilai Arsenal saat ini memiliki peluang besar untuk menjuarai Premier League. Pandangan tersebut muncul setelah The Gunners memperkuat skuadnya secara signifikan pada bursa transfer musim panas. Kehadiran Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Noni Madueke, dan Victor Gyökeres langsung memberi dampak pada tim inti, sementara kedalaman skuad makin terjamin berkat tambahan Christian Norgard, Christian Mosquera, Kepa Arrizabalaga, dan Piero Hincapié. Bahkan Max Dauman yang masih berusia 15 tahun kini sudah dapat diturunkan di tim utama setelah musim lalu terhalang aturan usia. Keane melihat bahwa penguatan skuad tersebut memberi tekanan tambahan dalam persaingan gelar. Liverpool tetap konsisten, sedangkan Manchester City justru sudah mengalami 3 kekalahan di awal musim sehingga berada dalam posisi sulit. Arsenal dinilai sebagai tim dengan kesiapan terbaik untuk menantang dominasi Liverpool. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya, Arsenal kini memiliki tenaga, kedalaman, dan kualitas lini depan yang lebih mumpuni untuk bersaing di jalur juara. Real Madrid dikabarkan tengah memantau bek andalan Arsenal, William Saliba, saat The Gunners menghadapi Manchester City di Emirates Stadium. Perwakilan Los Blancos disebut hadir langsung menyaksikan performa solid Saliba yang tampil penuh menjaga lini belakang. Bek asal Prancis itu memang menjadi pilar utama Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta, selalu dipercaya sebagai starter di Premier League. Konsistensinya membuat Arsenal berupaya memperpanjang kontraknya yang tersisa 2 tahun lagi. Di sisi lain, Real Madrid tengah mencari bek tengah baru menyusul masa depan David Alaba dan Antonio Rudiger yang belum pasti. Nama Saliba dianggap cocok untuk proyek jangka panjang Xabi Alonso. Meski Madrid juga dikaitkan dengan Marc Guehi dan Ibrahima Konate, kualitas Saliba membuatnya jadi prioritas. Namun, Arsenal diyakini tidak akan melepas sang bek dengan mudah. Kehilangan Saliba bisa menjadi pukulan besar bagi rencana jangka panjang Arteta, sehingga negosiasi kontrak baru dipandang sebagai langkah krusial bagi klub London Utara tersebut.
Gabriel Martinelli kembali menunjukkan peran pentingnya di Arsenal, meski kali ini bukan sebagai starter. Dalam sepekan terakhir, ia mencetak 2 gol dari bangku cadangan, termasuk penyama kedudukan di menit ke-93 saat menghadapi Manchester City. Performa tersebut memperkuat pandangan bahwa Martinelli bisa lebih efektif sebagai finisher andalan Mikel Arteta. Dengan kecepatan eksplosif, kemampuan dribble, dan penyelesaian akhir yang tenang, ia sangat berbahaya ketika masuk di fase akhir laga saat lawan mulai kelelahan. Statistik juga mendukung, separuh dari 10 gol terakhirnya tercipta setelah menit ke-60, dan Arsenal tidak pernah kalah ketika ia mencetak gol. Sejak datang sebagai remaja yang belum fasih berbahasa Inggris, Martinelli berkembang pesat hingga menjadi sosok pekerja keras yang rendah hati. Karakternya yang sederhana di luar lapangan berpadu dengan tekad besar di dalamnya. Kini, dengan Kai Havertz cedera, Arteta bisa menguji Martinelli sebagai striker. Jika berhasil, ia berpotensi menjelma jadi senjata pamungkas Arsenal. Noni Madueke diperkirakan akan absen sekitar 2 bulan setelah mengalami cedera lutut pada laga imbang 1-1 Arsenal kontra Manchester City. Cedera itu muncul sejak awal pertandingan, tetapi pemain timnas Inggris tersebut mampu bertahan hingga babak pertama sebelum digantikan Bukayo Saka yang kembali fit. Cedera ini bukan kasus terburuk seperti robekan ACL, namun tetap menjadi kemunduran bagi permulaan musimnya di Emirates yang menjanjikan. Arsenal kembali menghadapi masalah cedera dengan setidaknya 1 pemain absen di setiap laga liga sejauh ini. Kai Havertz menjalani operasi lutut usai laga pembuka. Bukayo Saka mengalami cedera hamstring. Martin Odegaard cedera bahu. William Saliba cedera saat pemanasan. Dan Piero Hincapié juga menghadapi masalah serupa. Gabriel Jesus masih absen jangka panjang. Dalam 2 bulan ke depan, Arsenal dijadwalkan memainkan 10 laga di 3 kompetisi sebelum menjamu Tottenham dalam derby London Utara yang menjadi target realistis untuk kembalinya Madueke. Sementara itu, Max Dauman kemungkinan akan naik ke tim utama untuk menggantikan Saka. Ethan Nwaneri bisa dipasang di posisi sayap kanan, sedangkan sisi kiri dibagi antara Leandro Trossard, Gabriel Martinelli, dan Eberechi Eze. Mikel Arteta dijadwalkan memberikan pembaruan lebih lanjut dalam konferensi pers mendatang.